Sebagaimana nilai-nilai demokrasi yang berkembang di negara-negara barat ternyata juga ditemukan di Indonesia, yang mayoritas berpendudukan Muslim yang didirikan dengan pluralitas, toleransi, kebebasan, sehingga karakter Islam di Indonesia sebagai simbol Islam seakan dijadikan percontohan bagi negara-negara yang lain sebagai keunikan yang tidak ditemukan di negara-negara mayoritas sebagai Islam yang lain seperti Timur Tengah dan Mesir. Ya, karena di Indonesia, kasus Indonesia sangat menarik. Pertama, posisi Indonesia sebagai negara pendudukan Muslim terbesar dunia yang memiliki watak, karakteristik, dan pengalaman politik keagamaan yang unik dan kreatif, berbeda dengan keunikan Islam lain. Kedua, peristiwa bersejarah era reformasi 1998 yang disebut sebagai revolusi terbesar. Ya, jadi simbol Islam itu sangat menjadi objek bagi bangsa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan paradigma memahami relasi agama dan negara. Yang pertama, paradigma integralistik. Paradigma ini yaitu hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dua lembaga yang menyatu atau disebut dengan integrated dalam bahasa Latinnya. Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan atau teokratis. Konsekuensinya, aturan negara harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan. Paradigma integralistik kemudian memunculkan kelompok pendukung negara agama atau dalam konteks ini negara Islam. Paradigma ini banyak dianut kelompok Syiah dengan doktrin imamahnya. Selain itu juga dianut kelompok fundamentalis Islam yang menekankan totalitas Islam. Tokoh dengan paradigma ini yang cukup dikenal adalah Al-Maududi tahun 1903 sampai 1979 Masehi. Bagi Al-Maududi, syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syariat adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga menurutnya Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syariah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun. Terima kasih. Oke, baik, nanti juga akan dilanjutkan oleh Mbak Haifa. Untuk poin yang kedua adalah paradigma simbiotik. Pandangan simbiotik tentang agama dan negara ini dapat dipahami dalam pemikiran Al-Mawardi. Dalam kitabnya Al-Ahkam, Al-Sultaniyah, wa Al-Wilayat, dan Al-Diniyah, ia menegaskan bahwa pemikiran kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Dengan demikian, dalam paradigma ini masih tampak adanya kehendak mengistimewakan penganut agama, yang mana mayoritas untuk memperlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Paradigma sekularilistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularilistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Maksudnya di sini, seperti halnya mengatur sebuah negara dari nilai norma dan aturan yang ada itu berdasarkan hukum yang tidak diambil dari agama, seperti hukum negara barat. Dalam konteks Islam, paradigma sekularilistik menolak pendasaran dengan negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk dari negara.
Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada umat manusia. Jadi, seperti Islam dan negara tidak bisa disatukan dan peraturan negara harus dibuat sepenuhnya atas manusia itu sendiri tanpa adanya campuran dengan agama. Fenomena civil Islam di Indonesia seperti pada peristiwa Orde Baru yang dimana para orang kelas menengah kota dan kaum muslim demokrat berhasil menumbangkan kekuatan otoriter Orde Baru serta memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan. Ada fenomena yang terjadi di akhir tahun 2016, yaitu di mana adanya kemunculan aksi bela Islam yang berhasil memobilisasi banyak muslim di Jakarta yang begitu mengejutkan banyak pengamat. Hal ini banyak menyedot perhatian publik dan memicu utama hal ini adalah tuduhan yang dilontarkan tentang penodaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Seiring dengan luasnya aksi ini, berdampak munculnya isu lain seperti munculnya kembali sentimen anti-Cina, ketidakadilan ekonomi dan politik hingga kekhawatiran pada sektor keamanan dengan aktifnya sel-sel kelompok radikal. Di sisi lain, hal ini menjadikan harapan karena mampu mendorong dan menjadikan stabilisator di pemerintahan, namun di saat yang lain bisa mengancam kegetiran masyarakat di berbagai persoalan ekonomi, politik, degradasi moral, menyebabkan kemunculan berbagai politik Islam yang kemudian melahirkan gerakan baru dengan Islam.